Shalom saudaraku, sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Saudaraku, kali ini kita akan mempelajari masih dalam topik hukum tabur tuai, tapi kali ini kita akan lihat dari firman Tuhan Perjanjian Lama dari kitab Pengkhotbah yang membahas sesuatu yang makna rohaninya adalah menabur firman. Ya, kita akan lihat saudaraku, Pengkhotbah 11, nanti kita akan baca ayat 1 sampai ayat 6. Nah, saya akan baca ayat 1 terlebih dahulu, saudaraku ya. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatkannya kembali lama setelah itu. Ya, kita berhenti di sini dan kita akan coba dalami, saudaraku, apa yang dimaksudkan dengan ayat ini. Saudara, kita tahu bahwa roti di sini adalah gambaran dari firman Tuhan. Di dalam Alkitab kita temukan bahwa roti itu berbicara tentang makanan. Nah, makanan ada yang jasmani, ada yang rohani. Nah, kalau ini kita tafsirkan menabur atau melempar roti ke air di sini gambarannya tentunya air yang mengalir seperti sungai gitu, membuang roti ke dalam sungai. Ya, itu sepertinya perbuatan sia-sia. Tapi saudaraku, karena roti ini, kalau makna rohaninya adalah firman Tuhan, Yesus berkata, akulah roti yang turun dari sorga. Ya, Tuhan Sang Firman berkata seperti itu. Jadi kalau kita memberitakan tentang Kristus kepada seseorang, kita harus berpedoman seperti apa yang ditulis dalam firman ini. Jangan berharap langsung orang itu menanggapi, atau langsung orang itu mendengar berita Injil yang Anda sampaikan langsung bertobat terima Yesus. Ada terjadi seperti itu, saudaraku. Tapi kalau tidak terjadi, marilah kita pegang akan firman ini sebagai keyakinan kita, sumber keyakinan kita. Dikatakan, maka engkau akan mendapatkannya kembali lama setelah itu. Jadi, kita melempar roti ke dalam air sepertinya perbuatan sia-sia, lenyap rotinya, wood ya, kena arus air sungai itu hilang. Tapi nggak sia-sia karena ada janji firman Tuhan bahwa firmanku itu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Jadi itu yang harus menjadi keyakinan kita. Ya, Yesaya 55 kita pegang, saudaraku, keyakinan itu. Jadi ketika Anda melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, yaitu memberitakan amanat agung, itu seperti melempar roti ke dalam sungai. Saya percaya bahwa setiap firman yang saya sampaikan melalui YouTube ini seperti melempar roti ke dalam air, karena bukan Anda saja yang jemaat KHL saja yang menonton, tapi nanti suatu saat ada orang-orang yang oleh ketetapan Tuhan mereka akan mendengarkan kabar baik ini. Jadi ini sepertinya ngelempar aja, tapi nanti pasti ada hasilnya. Nah, hasilnya itu adalah karya Roh Kudus, saudaraku. Ya, dikatakan di situ engkau akan mendapatkannya kembali lama setelah itu. Jadi nanti lama bertahun-tahun kemudian ada orang berkata, Pak, saya ini bertobat karena apa yang Bapak sampaikan 5 tahun yang lalu gitu ya, misalnya, saudaraku ya. Jadi kita ini hanya melakukan bagian kita, Roh Kuduslah yang akan mengerjakan bagian Tuhan. Nah, kemudian di situ ada kata lama setelah itu. Jadi saudara harus sabar. Mungkin yang memberitakan sudah dipanggil pulang oleh Tuhan, tapi beritanya, firman yang dia sampaikan itu tetap bekerja, tetap menjadi berkat, dan tetap bisa masuk dalam hati orang-orang, ya apalagi zaman sekarang, saudaraku, ada YouTube, ada rekaman-rekaman yang lain, ada ini sifatnya menjadi apa ya, abadi, saudaraku ya, abadi tanda kutip, karena channel-channel seperti ini akan terus bisa diakses oleh siapa saja. Nah, atas ketetapan Tuhan ini bisa menjadi berkat bagi mereka. Jadi lama, mungkin bertahun-tahun setelah itu, ada orang-orang yang menerima berkat roti rohani itu. Ya, ini keyakinan kita.
Kemudian sikap berikutnya dikatakan, berikanlah bahagian kepada 7, bahkan kepada 8 orang. 7 itu angka sempurna. Jadi kalau kita memberitakan Injil itu jangan hemat-hemat. Kita harus dengan sepenuh hati kita coba sebarkan sebanyak mungkin. Kalau 7 sudah sempurna, kalau perlu ditambah jadi 8 orang gitu ya. Kenapa? Karena kita nggak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Barangkali hari ini kita memberitakan akan kabar baik, keselamatan, karena kita tahu bahwa jalan keselamatan satu-satunya adalah melalui Yesus Kristus Tuhan. Kita beritakan tentang Yesus Kristus Tuhan pada seseorang, besoknya terjadi malapetaka. Malapetaka akan terjadi di atas bumi. Dikatakan begitu, saudaraku. Dia kembali ke kotanya ada gempa bumi misalnya ya. Dia ikut jadi korban. Nah, puji Tuhan kalau dia sudah terima kebenaran dan menjadi percaya. Jadi, saudara, kita ini nggak tahu apa yang akan terjadi, tapi kesempatan itu harus kita ambil. Kalau dorongan Roh Kudus kuat di hati Anda untuk share firman, untuk menceritakan tentang kasih Kristus, lakukan itu dengan sukacita, dengan pengertian, dasar pengertian dan keyakinan seperti ini. Enggak sekarang aku lempar ini sepertinya hanyut, oh nanti suatu saat akan kembali gitu ya. Atau aku nggak tahu malapetaka apa yang akan terjadi. Mungkin ini adalah saat terakhir untuk orang tersebut mendengarkan kabar baik. Jadi pekalah pada Roh Kudus, saudaraku, untuk melakukan tugas pemberitaan amanat agung. Ayat 3, bila awan-awan sarat mengandung hujan, maka hujan itu dicurahkannya ke atas bumi. Ada orang-orang yang berkata, ya aku menunggu hujan roh. Kalau hujan Roh Kudus turun, itu nanti pasti akan terjadi akan terjadi tuaian besar. Aku nunggu waktu itu. Saudara, itu urusan Tuhan. Kita lihat awan, puji Tuhan, awannya sudah sarat mengandung hujan, nanti hujan akan turun. Tapi kita harus nabur benih. Tabur benih itu hujan turun nanti akan tumbuh, begitu ya. Bukankah yang mempertobatkan adalah Roh Kudus? Jadi pertobatan adalah karya Roh Kudus, ingat itu saudaraku ya. Nah, kemudian dikatakan ada kalimat berikutnya, dan bila pohon tumbang ke selatan atau ke utara, di tempat pohon itu jatuh, di situ ia tinggal terletak. Ada orang yang pikirannya begini, ini tafsiran saya sendiri, saudaraku. Pikirannya begini, aduh, hamba Tuhan yang hebat-hebat aja pada jatuh. Ngapain kita sok untuk jadi pemberita Injil? Saudaraku, di mata Tuhan, nggak ada orang hebat. Di mata Tuhan kita sama, kita orang berdosa yang butuh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada orang yang pernah dipakai Tuhan hebat dan kemudian dia jatuhnya kemana? Ya sudah, nanti kelihatan jatuh. Udah biarlah, jangan ngurusi yang jatuh. Oh itu ada pendeta besar jatuh, gedebuk ke sana. Ya sudah, biarin. Oh jadi bahan olokan ejekan, ya udah biarin. Saya pernah, saudaraku, menyampaikan kebenaran firman, ya coba saya berdiskusi, berdialog dengan seseorang ya waktu itu di pesawat udara. Kemudian orang itu menceritakan akan hamba-hamba Tuhan yang jatuh, sana sini jatuh. Nah ngapain, saudara? Mereka itu bicara jatuhnya ke sana, jatuhnya ke sini, ya di situ ada ke utara, ke selatan. Ya sudah, biar yang jatuh, biar jatuh. Tugas kita adalah memberitakan Injil, memberitakan kasih karunia Tuhan. Ya kita ini kan punya urusan masing-masing, saudara. Ya ketika ada Demas jatuh, apa yang lain ikut jatuh. Ketika ada Yudas jatuh, kemudian apa yang lain ikut-ikut terus nunjuk-nunjuk tentang kejatuhan dari Yudas. Ya sudah, jangan lewat, move on, saudaraku. Bukan berarti kita tanpa belas kasihan ya, yang jatuh itu kalau bisa diangkat lagi, bisa ditolong ya ditolong. Tapi kita harus terus memberitakan Injil. Dan nanti kalau tidak ada kuasa Roh Kudus bekerja ya percuma.
Sudahlah, itu urusannya Tuhan. Nanti kalau awan-awan syarat mengandung hujan, nanti kan hujan akan turun pada waktunya, gitu ya saudaraku ya. Jadi iman kita ini harus positif dan keyakinan kita ini harus harus sampai pada satu sikap aku mau, gitu ya, mau melakukan bagianku, gitu. Ayat 4. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Ini tegas sekali ya, ayat 4 ini. Ada orang yang terus memperhatikan angin, mau nabur, ini wah belum waktunya, anginnya belum berhembus. Sudahlah, selamanya Anda nggak pernah menabur, kalau model begitu. Ya boleh, kalau nabur nanti kehembus angin, terus benihnya nggak sampai jatuh ke tanah yang baik, kita rugi, ya itu juga diperhatikan. Tapi kalau terus-menerus senantiasa memperhatikan angin, nanti istilah teman saya tuh ada yang kakian gek istilahnya. Engkau nek ini tak tabur gek angin ini berhembus, ya sudah, resiko tetap ada. Bukankah kita bahkan di atas sudah diajari, kamu ngelempar ke air, roti itu ke air itu kan seperti buang sesuatu yang berharga itu di air dan kemudian hanyut lenyap. Ya kan? Kalaupun ini taburan tiba-tiba dihembus angin, ya sudah, atas ketetapan Tuhan, nanti kita percaya bahwa benih itu akan jatuh di tempat lain dan akan tumbuh gitu. Paham ya saudaraku ya? Nah demikian juga orang yang terus melihat awan nggak akan pernah menuai. Wah mana awan, nggak ada hujan, nggak ada Roh Kudus turun, nanti juga nggak akan nggak akan ada tuaian. Iyalah, itu urusan Tuhan. Urusan kita adalah ayo kita menabur dan menabur. Ingat hukum tabur tuai saudaraku. Yang tidak menabur tidak akan pernah menuai. Ayat 5, sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak akan mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Ingat, kita ini nggak tahu, saudaraku, nggak tahu apa-apa. Prosesnya, proses pertobatan seseorang setelah benih firman itu ditabur, itu kita nggak tahu, saudaraku. Orangnya mungkin sepertinya nggak dengar apa, hanya sepertinya sambil lalu mendengarkan, sepertinya kita nggak usah terlalu peduli dengan respon sesaat, karena yang kita lakukan adalah pegang prinsip, aku menabur, ada angin ya risiko, tapi kalau nggak terus memperhatikan angin ya nggak akan pernah nabur gitu ya. Atau lo ini belum waktunya Roh Kudus, ini hujan Roh Kudus belum turun, sudahlah saudaraku. Bagi kita melakukan bagian kita. Lemparkanlah rotimu dalam air dan engkau akan mendapatkannya kembali lama setelah itu. Nah, di ayat 5 ini, kita tuh nggak tahu jalan angin dan nggak tahu tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung. Saudara, kelahiran baru itu kan digambarkan seperti bayi yang dikandung, begitu. Demikian benih rohani yang kita taburkan pada seseorang, pada satu keluarga atau kepada satu kelompok begitu ya, itu kita lakukan saja. Nanti bertumbuhnya kapan kita nggak tahu. Kalau kita sudah pegang akan firman yang berkata bahwa lama setelah itu, ya kita jangan terlalu jangan terlalu mengharapkan cepat berhasil gitu ya saudaraku ya. Ya, demikian ayat 6, ini ayat terakhir, taburkanlah benihmu pagi-pagi hari dan janganlah memberi istirahat pada tanganmu pada petang hari. Artinya, ayo kita rajin saudaraku di dalam memberitakan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kepada semua orang dengan cara kita masing-masing. Ya, jadi Anda yang punya kesempatan untuk melakukannya, lakukanlah itu dengan sukacita. Dan kemudian karena dikatakan, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil. Yang mana yang akan berhasil? Ya sudah, lakukan saja. Dengan cara apa? Ya lakukan saja. Ya, kami upload akan firman-firman dan kami kirimkan kepada siapa saja yang diharapkan akan
mendengarkan akan firman itu, ya lakukan saja. Kami masukkan ke YouTube dan kemudian kami coba kirimkan akan link YouTube itu kepada orang-orang yang kita anggap membutuhkan firman. Apakah akan didengar atau tidak, apakah akan dibuka atau tidak, ya lakukan saja, saudaraku ya. Karena kita nggak tahu pertumbuhannya, ya Tuhan yang bikin, dan juga masa depan itu kita nggak tahu. Hari esok kita nggak tahu. Kita pakai cara ini dan cara ini, dua-dua lakukan. Pagi hari, sore hari, rajin lakukan. Dan mungkin dua-duanya akan tumbuh. Mungkin salah satu yang tumbuh. It's okay. Mari kita optimis, saudaraku. Di dalam hukum tabur tuai, ingat, barang siapa tidak menabur, dia nggak akan pernah menuai. Mari kita lakukan akan bagian kita. Tuhan Yesus memberkati.